strategi yang disiapkan pemerintah untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau dari statement yang dikeluarkan Pak Jokowi, new normal itu sebenarnya belum tahu dilaksanakan kapan. Ya berjalan aja karena nggak ada cara lain. Pemerintah tidak bisa sedemikian tegasnya apa yang memang pemerintah anjurkan dan juga peraturan yang sudah dikeluarkan sama pemerintah. Gimana gue menanggapi new normal, planning new normalnya pemerintah ya berjalan aja karena nggak ada cara lain. Pemerintah tidak bisa sedemikian tegasnya. Negara-negara lain itu kan biasanya bikin new normal pada saat semua udah dicoba mati-matian dan nggak berhasil daripada ekonomi semakin jatuh dan segala macam. Kan pemerintah kita pada saat dibilang wah akan new normal PSBB dibuka, reaksi pertama gue adalah emang kita pernah PSBB? I don't remember. Karena selama apapun dilakukan pemerintah tidak pernah tegas, masyarakatnya pun tidak pernah nurut. Jadi ya daripada bikin orang tambah miskin, tambah lama, tambah apa segala macam, ya jalanin aja lah the new normal. Walaupun gue sayang ya kalau dari awal emang mau tegas dan segala macam, kenapa nggak dari awal aja gitu. Begini jalannya kegiatan kalian, tapi hati-hati, nggak mesti nunggu puluhan tenaga medis dulu meninggal, orang di PHK dulu, miskin dulu, sayang. Persiapannya pastinya satu ya, jaga imunitas diri, jaga kesehatan, jaga kebersihan, siapkan desinfektan sebanyak-banyaknya. Karena aku juga udah kemarin udah beli dan itu masih banyak stoknya. Dan pakai masker juga selama kemana-mana dan nggak keluar kalau nggak terpaksa. Tetap sih, aku walaupun new normal, aku lebih baik masih prefer masih di rumah aja daripada aku ada was-was dan gimana sampai nanti akhirnya vaksin ditemukan. Aku lebih nyaman gitu loh. Palingan aku keluar rumah tuh bener-bener kalau ada hal yang mendesak dan memang ada kontrak yang memang nggak bisa aku wakilkan sama yang lain seperti itu. Dan kalau new normal seperti ini ya pastinya yang dipersiapkan itu adalah benar-benar jagain keluarga. Ya aku bisa kegiatan tapi terutama orang tua ya dan juga keponakan itu kalau bisa benar-benar diisolasi dulu lah. Karena kalau orang tua itu masih ya daya tahan tubuhnya kan sudah sepuh ya, udah melemah. Jadi kalau bisa jangan keluar-keluar dulu deh. Kalau kita yang muda ini insya Allah kita masih daya tahan tubuhnya masih kuat dan sama pemerintah pun masih diperbolehkan untuk aktivitas di luar rumah. Puji Tuhan, satu hal yang selalu gue lakukan, dan ini tolong jangan terus ngomong iyalah orang kaya atau artis, no. Pernah sering dengarkah tukang bakso naik haji, ini itu segala macam. Gue orang yang sangat nabung, gue punya segala bentuk tabungan sampai celengan. Jadi don't berpikir gue nggak punya duit MM-an kayak artis lain atau segala macam. Tapi 100 perak pun yang nggak kepake gue celeng dan segala macam. Puji Tuhan, gue BPJS gue jalan, gue punya apa segala macam tabungan dalam bentuk paling sederhana gitu. Jadi masih berjalan sesuai. Gue sudah dipersiapkan ini karena kalau gue membaca memang sering kan dulu tiba-tiba ada krismon, ada ini ada itu, memang ini terjadi kok gitu dalam berapa puluh tahun sekali. Jadi gue sudah dipersiapkan sama bokap nyokap dari kecil soal itu gitu. Setiap kali gue terima honor pun dari dulu, mau itu cuma 100.000 untuk bantu teman posting apa deh gitu, ya itu tetap kok 10% masuk perpuluhan, 10%, 20% masuk tabungan ini, 20% masuk tabungan ke gue nya sendiri tuh cuma tinggal 10%. Jadi basically puji Tuhan gue
New normal apa Om yang akan dilakukan sebagai produser yang menaungi banyak penyanyi Om? Ya. Persiapan apa Om? Ya, kebetulan sekarang Proaktif ini lebih fokus pada bisnis digital ya. Jadi kalau bisnis digital sebenarnya relatif tidak terlalu berpengaruh kepada kondisi-kondisi yang ada. Mungkin sifatnya mengkondisikan dan menyesuaikan aja gitu loh. Produksi ya masih tetap ada, ya kan, sesuai dengan plan, ya seperti yang saya bilang tadi. Cuman kita tidak terlalu berspekulasi, kita jalani plan yang sudah kita rancang jauh-jauh hari sebelumnya, ya kan. Sementara plan ke depan kita coba untuk hold dulu, kita selesaikan plan-plan yang sudah ada, seperti persiapan Trio Macan mau merilis single, merilis personel baru, persiapan Trio untuk mempersiapkan penampilan baru, ya kan, lagu-lagu yang baru. Kemudian begitu juga di artis-artis yang lain, ya kan, sambil tetap maintain yang sudah ada. Saya nggak terlalu berpengaruh untuk digital, tapi yang untuk off-air memang sama sekali nggak ada kan gitu. Makanya itu pengaruhnya, sebenarnya kalau off-air itu pengaruhnya lebih besar adalah di artisnya, karena artis ya pendapatan terbesar kan dari off-air. Kalau off-air nggak ada, ya mereka pasti efeknya akan terasa banget gitu. Makanya saya sebagai label yang menaungi mereka mencoba untuk men-switch kegiatan-kegiatan mereka ini dengan memperbanyak katalog mereka dengan rekaman-rekaman yang baru, rekaman-rekaman yang lagu-lagu yang Sebenarnya masih milih-milih sih ya, walaupun udah ada himbauan new normal, terus udah ada beberapa tempat yang buka, tapi aku orangnya parnoan dan aku emang memilih untuk lebih waspada aja sih sama pandemi ini. Jadi aku walaupun udah keluar, tapi pilih-pilih, kayak misalnya sehari satu, terus terjarak lagi seminggu, baru satu lagi. Belum berani kerja yang setiap hari. Tapi ya nggak tahu kedepannya gimana ya, karena ada beberapa jadwal juga yang nunggu gitu. Cuma aku masih yang agak-agak parnoan ya, jadi kemana-mana bawa semuanya, dibawa tuh, ada semprotan disinfektan, hand sanitizer berapa menit sekali, masker. Jadi masih beradaptasi sama transisi sekarang, jadi masih pelan-pelan memilih pekerjaannya gitu. Hal produktif apa really di rumah yang kamu lakukan? Semuanya ya, mulai dari olahraga, terus aku juga kemarin ujian online, terus semua bisnis kan jadinya bertransisi menjadi online shop juga gitu kan. Jadi ya berbisnis juga dari rumah, terus juga ada beberapa pekerjaan yang akhirnya harusnya langsung tapi jadinya live Instagram, jadinya yang harusnya talk show jadinya di Zoom gitu kan. Jadi tetap sibuk sih sebenarnya di rumah juga, cuma bedanya dandan tapi kok di rumah gitu ya, biasanya kan keluar. Hal positif apa yang didapatkan dari masa PSBB ini? Menghargai waktu ya, dulu waktu bisa keluar-keluar kayaknya biasa-biasa aja gitu, keluar ke teman-teman bukan sesuatu yang berharga. Tapi ternyata di saat ada musibah kayak gini kan ketemu sama orang, bisa bersilaturahmi sama orang tuh udah hal yang luar biasa banget. Jadi lebih menghargai waktu bersama orang sih. Sekarang kan pemerintah mencanangkan untuk new normal, tapi kalau saya secara pribadi, apapun istilah itu, dengan adanya kelonggaran, kita tetap harus mawas diri, tetap harus menahan diri. Jangan di saat aktivitas sudah mulai dibuka, kita menjadi liar dan seolah-olah tidak ada kehidupan di esok hari gitu kan. Jadi kalau saya dilihat dari postingan saya juga, ya sebisa mungkin kita menahan diri. Contohnya hal kecil, kayak misalnya saya mau ke ATM, ternyata dalam ATM-nya rame, saya mendingan nggak usah masuk ke ATM dulu, jadi saya tunggu dulu di luar. Atau mungkin saya mau
pergi masuk ke supermarket. Kalau saya lihat supermarketnya ramai, mendingan saya tidak masuk dulu. Karena ya buat saya betapa pentingnya jaga jarak. Karena kita nggak pernah tahu kita bersebelahan dengan siapa, orang itu dari mana, kan kita nggak pernah tahu. Jadi memang ya hidup bersih itu ya benar-benar hidup bersih dari yang sekitaran kita sih gitu. Kalau saya sih melihat mungkin saat ini kalau misalnya corona itu ya sama aja dengan kita dengan mungkin penyakit HIV atau mungkin dengan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya gitu. Kita harus menjaga diri kita gitu, hidup bersih. Kalau mau dekat sama orang ya kita harus tahu juga latar belakangnya seperti apa gitu kan. Tapi Excited jadi juga nggak takut sih sama nggak sih, setelah Kak? akhirnya new normal akan diterapkan jadi excited, dan tempat apa yang akan segera dikunjungi setelah new Saya normal? nggak ada yang excited, biasa aja karena itu dia saya tetap mindset kekhawatiran gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang lost, tidak ada sesuatu yang menjadi liar, sesuatu yang menjadi bebas, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Karena kalau buat saya tetap membentengi diri saya untuk tidak boleh melakukan aktivitas yang liar gitu. Kan jumpa pers di BNPB, ya kan? Kalau Bapak memperhatikan wawancara saya di BNPB, itu dengar nggak suara saya? Dengar. Jadi si new normal itu merupakan suatu strategi yang disiapkan pemerintah untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau dari statement yang dikeluarkan Pak Jokowi, new normal itu sebenarnya belum tahu dilaksanakan kapan. Cuman kan kita tahu bahwa di Indonesia itu mengalami problem mengenai edukasi dan penyampaian komunikasi dari atas sampai bawah. Kita belajar dari pengalaman di masa lalu. Pada waktu bulan Februari awal ada hal positif 3 itu di awal Maret ya, 3 Maret diumumkan positif 2 di Depok. Itu kan semua heboh karena kita belum mengerti cara penanganan COVID, dan akhirnya selama 3 bulan kita edukasi mati-matian mengenai protokol kesehatan kayak cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, terus social distancing, tetap di rumah, tunda mudik, lebaran di rumah. Itu kan efektif. Nah, sekarang kita pengennya edukasi duluan. Jadi kita klarifikasi dikit bahwa new normal itu emang belum dilaksanakan sama pemerintah. New normal merupakan sebuah fase yang dilakukan oleh pemerintah setelah PSBB dikatakan efektif. Dan itu new normal itu merupakan kebijakan masing-masing daerah, bukan nasional. Jadi mirip PSBB. Let's say daerah tersebut, let's say Jawa Timur deh. Jawa Timur let's say dia red zone. Karena sekarang nomor 2 dia. Nomor 1 kan masih Jakarta. Cuma Jakarta melandai. Ya kan? Nah, kalau misalkan kepala daerah dari Jawa Timur atau Jakarta tersebut sudah mengatakan PSBB berakhir, baru itu dilakukan new normal. Nah, new normal itu merupakan sebuah adaptasi baru. Nah, orang menyamakan new normal dengan herd immunity itu berbeda. Herd immunity itu nggak tahu isu siapa yang mengeluarkan pertama kali, tapi emang itu bukan alternatif. Nah, new normal itu merupakan salah satu. Dia menerapkan semua protokol kesehatan yang udah dilakukan dari 3 bulan yang lalu. Itu harus dilakukan terus. Protokol kesehatan. Kedua adalah akan terjadi perubahan. Let's say kayak gini. Restoran sekarang tidak ada makanan sebelahan. Bioskop nanti nggak ada yang sebelahan. Terus pasar nanti semua pakai masker dan face shield. Lalu sekolah kemungkinan dia dibuka Juli atau Agustus. Kantor dibuka tapi menerapkan protokol kesehatan. Terus dilarang kumpul-kumpul. Contoh Yogyakarta. Yogyakarta dari awal nggak ada PSBB. Dan Yogyakarta dari awal menerapkan status tanggap darurat bencana. Nah, Yogyakarta disebut tidak ada isu kayak new normal Jogja, nggak ada. Mereka malah memperpanjang sampai 30 Juni. Berarti new normalnya ya setelah itu nanti. Jadi new normal itu sebenarnya mirip-mirip sama PSBB, tapi dimodifikasi dengan pelonggaran aturan dan lebih menekankan pada edukasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang, orang PSBB itu kan pasti dilanggar ya sekarang. Ada yang langgar, ada yang nggak betah, ada yang tetap kerja. Nah, new normal ini mengajari kita mengenai adaptasi gaya baru. Let's say rumah makan. Rumah makan sekarang dibatasi plastik. Terus kedua, kemarin saya cek order transportasi online, itu supirnya sama belakangnya dikasih plastik. Terus nanti setiap masuk kantor dia nanti akan cuci tangan, dia akan, ada bisnis baru namanya fogging mobil, sterilisasi mobil, disinfektan motor. Jadi new normal itu diajarkan kita untuk mengubah kehidupan kita yang di masa lalu dengan sesuatu yang bagus, yaitu PHBS yang lebih disempurnakan. Jadi sebenarnya new normal ini bukan hanya mencegah COVID, tapi mencegah semua penyakit yang berhubungan tentang virus. Gitu. Nah kan kalau kita tahu, COVID itu tidak akan bisa hilang. Sampai kapanpun mau 5 tahun, 10 tahun nggak akan hilang, tapi bisa dikontrol. Dikontrol pada titik rendah, karena dia akan ada terus. Nah harapannya new normal ini masif. Nah ternyata kemarin Pak Jokowi itu
kalau kita lihat mereka beliau ini tuh menyiapkan. Kenapa? Beliau ini menyiapkan strategi supaya tidak terulang yang kemarin penerimanya dadakan dan akhirnya malah jadi pro kontra. Nah ternyata banyak media dan netizen menganggap new normal diakan segera. Nggak ada. Buktinya PSBB Jakarta masih sampai Juni. Mau buka dibantah sama Pak Anies, ya kan? Bogor juga diperpanjang, ya kan? Terus habis itu Jogja sampai tanggal 30. Surabaya, Bandung, Surabaya, Jatim masih berjibaku sekarang. Nah, yang kita urus sekarang adalah ini edukasi pure gitu loh. Terus yang paling penting sekarang, jangan menyamakan normal itu dengan itu berbeda. Ya, dan contoh Amerika itu kan nomor 1 sekarang di dunia. Tetapi Donald Trump kan juga menerapkan ini. Kenapa? Karena ya kembali lagi, Indonesia itu negara keempat terbesar di dunia yang penduduknya paling banyak. Dengan 270 juta penduduk dari ujung Sabang sampai Merauke. Ya kan? Nah, harapannya normal ini diedukasi dari sekarang secara masif, sehingga ketika nanti dilaksanakan, warga siap. Itu sih pandangan dari saya secara pribadi. Dan saya confirm itu kemarin ke BNPB memang benar. Itu baru persiapan. Jadi kalau ada data-data yang keluar di media atau apapun, kalau itu belum keluar dari mulut gugus tugas percepatan, ataupun keluar dari kata-kata Pak Jokowi, jangan dianggap iya. Pak Jokowi habis hari ini tadi di Twitter ngupdate, untuk sektor pariwisata bersabar. Karena kan banyak orang-orang yang pengen mendaki gunung, banyak orang yang pengen traveling, tapi kan akhirnya ditulis sama Pak Jokowi, tolong bersabar. It means berarti emang ini belum ada agenda, cuma edukasi dulu Pak, gitu. Maksud saya seperti itu.